yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ada seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu, ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, kalian langsung saja silahkan ya. Klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bijak-bijaklah dalam ambil keputusan, lebih ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, langsung saja. Ya, saya akan coba lihat di sini siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Kita lihat dulu ya. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Oke. Kalau dilihat ya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang memang akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan kamu. Meskipun kamu sedikit ragu sama dia, tapi tak sedikit pun ya orang ini ragu terhadap kamu. Karena dia menilai bahwa kamu tuh seseorang yang sangat baik. Kamu orangnya bersabar ya. Dan terlebih kamu tuh orangnya perhatian. Sehingga membuat orang ini merasa yakin ya bahwa takdirnya dia ini memang dipersatukan denganmu. Dan apapun yang terjadi, orang ini akan mengusahakan yang terbaik demi keutuhan hubungan ini. Meskipun saya merasa ya bahwa perkenalan kalian baru seumur jagung, tapi nggak tahu kenapa orang ini sepertinya sudah terlanjur nyaman terhadap kamu. Ya, meskipun menjalin hubungan LDR itu sesuatu hal yang sangat berat, tapi orang ini sama sekali tidak mengeluh karena dia tahu tujuan ya, dimana tujuan dia memang ingin memiliki kamu seutuhnya. Gitu ya, meskipun saat ini kamu ragu sama dia nggak masalah gitu, karena seiring berjalannya waktu orang ini akan meyakinkan kamu dengan tindakan nyata yang telah dia lakukan, sehingga yang awalnya kamu ngerasa ragu sama dia jadi merasa yakin. Wow. Kelihatan ya, saya merasa memang seseorang yang mencintai kamu ini sepertinya dia sangat bersungguh-sungguh ya. Meskipun dia ini kayak kelihatannya polos ya, dia orang yang gak terlalu banyak drama, orang yang gak terlalu banyak berkata-kata ya. Tapi justru malah orang-orang yang seperti ini pergerakannya pasti. Wow, dan saya melihat juga ya, beberapa di antara kamu tuh sepertinya disukai seseorang yang usianya lebih muda dia ketimbang kamu. Tapi nggak masalah ya, mungkin itu juga satu alasan kenapa kayak kamu tuh ngerasa pro dan kontra ya dalam hubungan ini. Kamu takut ya mungkin mendapatkan tension atau tekanan dari orang lain ya terkait perbedaan usia di antara kalian. Tapi dia sama sekali tidak pernah ragu ya. Karena dia punya tujuan gitu ya. Dia nggak ngurusi ya apa perkataan mereka, karena yang menjalani hubungan ini adalah kita ya. Jadi meskipun ya mungkin banyak orang yang kontra dengan hubungan kalian, tapi dia sangat bersemangat. Wow, ya menarik juga. Dan saya juga melihat ya, dia sekarang sepertinya punya beban, ya. Karena bisa dibilang tuh kan hubungan kalian ini lagi anget-angetnya, ya. Lagi hangat-hangatnya. Dia pengen ketemu kamu, tapi waktunya aja yang kayaknya nggak sinkron. Karena beberapa dari dia ini sosok yang pekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi dia mohon dengan berharap gitu ya, kamu tuh bisa mengerti posisi dia saat ini. Karena memang dia masih belum bisa datang menemui kamu karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia orangnya sangat sederhana ya. Jadi kayak cara dia mencintai kamu tuh nggak harus dengan kemewahan. Artinya cukup dengan kesungguhan, kesetiaan, rasa tanggung jawab, dan sama-sama saling mengerti. Itu sudah lebih dari cukup. Bottom decknya di sini ada kartu Wheel of Fortune, artinya orang ini sangat merasa beruntung ya, bisa dipertemukan dengan kamu ya. Dia merasa bahwa hadirnya kamu di dalam
hidupnya dia merupakan jawaban doa dari apa yang selama ini dia panjatkan kepada Tuhan, ya. Karena pada akhirnya setelah dia melewati berbagai kegagalan, akhirnya dia dipertemukan dengan seseorang yang seperhatian kamu, sesayang kamu, ya, seperhatian dia, gitu ya. Bahkan saya melihat kamu bisa menerima dia padanya tanpa melihat sisi kekurangannya. Menarik di sini. Oke, saya akan coba lihat di sini siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Kita cek terlebih dahulu. Oke. Meskipun saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang perkataannya ceplas-ceplos, ya, kadang ketika dia berkata pun juga nggak suka dipikir apakah ini bakal menyakiti perkataan kamu, ya, bakal menyakiti perasaan kamu atau tidak. Tetapi saya melihat ya bahwa di sini tuh ada kejujuran yang sangat dia junjung. Artinya ketika dia sudah mencintai kamu, maka kamu jangan sekali-sekali meragukan cintanya dia. Karena apa yang dia katakan dengan apa yang dia pikirkan itu sinkron, sesuai. Jadi ini orang tuh memang realistis. Dia nggak terlalu suka basa-basi gitu ya. Jadi ketika kamu ya ketika dia sudah membuktikan rasa cintanya, terus kamu nggak percaya sama dia, wajar kalau dia marah, ya. Karena ya itulah isi hatinya, itulah isi pikirannya, gitu ya. Jadi ketika ada penolakan dari kamu, kayak misalkan kamu nggak percaya, dia akan marah ke kamu. Dan meskipun ya dia ini orang yang ceplas-ceplos, tapi dia sangat setia. Bahkan dia tidak ingin ya ada perpisahan di dalam hubungan ini. Memang pertengkaran sempat terjadi ya dalam beberapa waktu ke belakang, tetapi orang ini tuh berharap bahwa kedepannya pertengkaran ini tidak terulang lagi. Karena memang menurut aku tuh cara dia menyelesaikan masalah dewasa banget. Memang bagi kamu menyebalkan gitu, karena orang ini tuh kayak jatuhnya suka lari dari permasalahan, menghindar dari kamu dulu baru kemudian muncul. Nah itu kan cara pemikiran dewasa. Kenapa? Karena dia nggak ingin berdebat sama kamu, karena dia tahu ketika menyelesaikan masalah dalam keadaan sama-sama emosi, pasti tidak akan menemukan titik tengah atau titik terang. Nah, dia cari titik damainya dulu ya. Dia pengen lihat bagaimana kamu bisa berdamai dengan emosimu dulu, baru orang ini muncul untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan saat ini saya melihat ya bahwa mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini ngambek sama dia, dan dia mendiamkan kamu juga gitu ya, bukan karena dia pasif, melainkan orang ini masih mencari waktu yang tepat kapan agar orang ini bisa memperbaiki segalanya. Karena nggak tahu kenapa kayaknya kamu manyun ya, beberapa dari kamu tuh kayaknya manyun, cemberut gitu ya, kayak ogah-ogahan lah ngebales WA-nya dia, ogah-ogahan lah telepon nama dia, padahal dia sebenarnya ingin meluruskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan bottom decknya di sini ada kartu The World ya. Wow, menarik. Beberapa dari kamu tuh sempat ya, sepertinya ingin melepaskan dia, ingin melepaskan orang ini atau orang yang berdealing dengan kamu sekarang. Tapi nggak tahu kenapa, dia selalu menghalangi kamu. Dia paling pandai ya, membuat diri kamu tuh merasa nggak tega. Jadi ketika kamu ingin ngelepas dia, itu selalu gagal. Karena orang ini punya sejuta cara bagaimana untuk meluluhkan hati kamu. Yang semula kamu marah, jadi tunduk. Yang semula kamu ingin memutuskan dia, jadi ingin kembali. Jadi ragu ya. Kayak nggak pengen putusin dia. Karena dia tahu ya, bagaimana cara berdamai dengan dirimu. Terus saya juga melihat ya bahwa orang ini tuh sebenarnya nggak suka ya terjebak dalam situasi seperti sekarang. Aku dan kamu jadi berjarak gitu. Karena ya biasanya mungkin kalian di waktu-waktu sekarang tuh sering banget yang ngasih perhatian gitu ya. Sering banget bercanda ya. Atau mungkin menceritakan keluh kesah kalian ya dalam satu hari ini. Tetapi karena adanya konflik yang sepele, sehingga kalian terjebak dalam situasi silent treatment. Dan itu sama sekali tidak dia inginkan. Wow. Ya. Dan kamu kalau nikah sama dia, hidup kamu akan terjamin ya. Dimana kayak orang ini tuh, dia sepertinya sudah mempersiapkan segalanya sebelum dia mengenal kamu. Artinya mungkin saja beberapa di antara dia ini sudah punya rumah sendiri.
sudah punya kendaraan pribadi, sudah punya usaha sampingan, ya. Jadi kayak kamu nantinya nggak kewalahan, ya. Jadi kalau dia belum berkata ke kamu, artinya dia ngetes, ya, bagaimana kesungguhan kamu, apakah kamu seseorang yang materialistis atau yang tidak gitu. Karena mungkin kamu melihat bahwa dia ini kayak orangnya sederhana, jauh dari kata kemewahan. Tapi di balik itu semua ternyata ya mungkin dia ini kayak rich ya, artinya tuh dia punya kekayaan ya. Punya kekayaan tuh bukan berarti harta bergelimang kayak gimana gitu, enggak. Cuman kalau untuk tempat tinggal ya, kalau untuk misalkan kalau dia cowok ya bertanggung jawab kepada istrinya gitu ya, kayak misalkan kendaraan pribadi dia sudah memiliki. Kalau cewek pun dia juga sama gitu. Meskipun dia cewek tapi dia cewek yang independen ya, independent woman, artinya dia kayak yang seseorang yang mandiri, sudah punya rumah pribadi, mungkin ditinggali orang tuanya ya, dan dia juga punya bisnis sampingan. Intinya tuh kalau dia cewek yang bisa diajak kerja bareng ya. Jadi kayak nggak hanya menggantungkan pendapatan dari suaminya, tapi dia juga bisa bergerak untuk membantu perekonomian keluarganya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Wow, tihwi. Oke, tuh. Kalau dilihat ya, saya merasa bahwa kamu saat ini sedang bingung ya, dihadapkan sama beberapa pilihan ya, mana yang terbaik di antara orang yang paling baik. Dan aku nggak menyalahkan kamu sih, karena menurut aku tuh semenjak kamu punya trauma, kamu tuh jadi tidak begitu fokus ya, tidak begitu serius sama kehidupan percintaan. Kalau ada jodoh ya alhamdulillah, kalaupun belum ditemukan, kamu tidak akan terobsesi gila-gilaan mencari calon pendamping hidup. Dan saat ini saya merasa beberapa di antara kamu sedang dihadapkan sama beberapa orang yang saat ini sedang suka sama kamu, sedang kejar-kejar kamu, ingin ngedapetin kamu. Tapi kamu bingung ya, karena kamu nggak bisa juga menjalani semua-muanya. Kamu harus bisa mengambil satu pilihan mana yang terbaik di antara yang paling baik. Jadi terkadang tuh kamu stres ya, terkadang kamu tersiksa karena kamu dihadapkan sama beberapa orang yang mungkin saat ini lagi dekat dengan kamu. Cuman saya ngerasa ya bahwa saat ini tuh kayaknya kamu sedang fokus sama satu orang yang kayaknya tuh pengen ada niatan kamu seriusin. Cuman kamu kayaknya lebih ingin butuh validasi ya, butuh cari validasi apakah orang ini tuh bener-bener layak untuk kamu pertimbangkan atau tidak, karena ya sudah cukup kenyang ya kamu makan trauma, sakit hati akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan, dan kamu pun juga sepertinya sudah belajar dari masa lalu. Jadi makanya saat ini untuk urusan jodoh kamu nggak mau ceroboh ya, artinya kamu benar-benar selektif memilih apakah dia sesuai dengan kamu atau tidak. Dan orang yang kayaknya kamu serkin ya, orang yang kayaknya pengen kamu niatin serius, dia orangnya kayaknya pemalu ya, dan ini kayaknya orangnya penurut banget. Terus saya juga melihat justru malah kamu yang terlihat dominan ke dia ya. Tapi apapun yang terjadi, yang penting kamu ngerasa nyaman sama dia, so far tuh nggak masalah ya. Terus wow, dan ini nggak tahu kenapa ya, saya melihat memang kamu punya impian ya. Setelah kamu ketemu orang yang benar-benar pengen kamu niatin serius ini, kamu jadi lebih sedikit ada keinginan condong ke arah love life gitu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ya dia bisa mencintaimu dengan ikhlas, dia bisa memperlakukan kamu dengan nyaman ya, makanya di sini kamu seneng ya. Yang awalnya kamu nggak begitu fokus sama love life jadi sedikit fokus gitu. Padahal tujuan kamu sebelumnya bukan ke arah percintaan loh ya, tapi kayak mungkin fokus karir, fokus kerja, fokus bangun mungkin kayak rumah yang belum jadi ya. Atau di sini juga mungkin ada yang fokus dengan studinya ya, fokus kuliah S2 ke S3 ya. Atau mungkin ada juga di sini tuh yang fokus pengen mewujudkan impiannya, tapi setelah kamu ketemu dia, kamu jadi sedikit condong ke arah love life lagi gitu. Karena merasa gitu ya, kayak kamu merasa meyakini bahwa orang ini tuh baik ya, nggak sama seperti orang-orang yang pernah menguji mental kesabaran kamu. Oke.
Dan bottom decknya pack of one. Wow. Oke. Kamu sama dia sering marahan, tapi kalian berdua sering mencari gitu ya. Jadi ketika ada konflik dikit, aku tahu gitu kamu dan dia ini sering marah-marahan gitu ya. Marah-marahan gak jelas gitu. Tapi kangen-kangenan gitu. Tapi kalian saling kangen, saling mencari. Alhasil yang saya rasakan, ketika kamu debat sama dia itu nggak bisa lama-lama, mungkin sejam 2 jam ya, terus rukun lagi. Sehari 2 hari balik lagi kayak gitu. Ya itulah ya namanya nano-nano kehidupan percintaan, dan yang perlu kamu tahu ya, karena di sini yang saya lihat tuh ada resiko di dalam hubungan ini. Nggak tahu resikonya apa. Apa mungkin dia masih ada ikatan sama pasangan dia yang sekarang, atau mungkin orang ini tuh masih apa ya, dalam artian tuh dia punya pacar tapi nggak bilang kamu ya, atau bisa juga dia menyembunyikan sesuatu ya, tapi kamu belum tahu gitu, dan dia pengen cerita tapi takut kamu kecewa. Ada yang seperti itu juga. Tapi bersyukurlah kamu ketika dia sudah jujur ke kamu, artinya ya dia sudah merasa yakin dan siap gitu ya. Kalau dia belum mengutarakan kejujurannya, ya berarti tinggal tunggu waktunya aja. Karena dia masih cari-cari timing atau waktu yang tepat ya. Karena mungkin dia tahu ya bagaimana karakter kamu. Karakter kamu tuh kayak kucing ya, meraung-raung. Ketika marah, ketika cemburu, tuh cerewetnya minta ampun. Nah, dia nggak ingin tuh di saat momen yang adem ayem sekarang tiba-tiba bergejolak gitu ya. Karena mungkin orang ini ingin berkata jujur tapi momennya nggak tepat, seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu? Wow. tuh. Ya. Wow. Six of Cup. Tuh. Ku lihat ya, kayaknya beberapa di antara kamu tuh habis ditembak ya kalau kamu cewek. Ya, tapi bisa juga gitu, kamu nembak cowok. Atau mungkin baru saja ya dalam waktu dekat tuh ada seseorang yang menyatakan rasa cintanya kepada kamu, ya. Dan kamu masih ragu gitu ya. Ragunya apa? Ya, karena cinta itu butuh proses. Ya, cinta itu nggak bisa dijalani secara tergesa-gesa ya. Harus ada pembuktian, harus bisa melihat bagaimana sisi kelebihan ataupun kekurangannya. Karena kamu kapok ya, kamu nggak mau lagi ya salah jalan dalam memilih pasangan gitu. Kapok sama yang sudah-sudah, dimana di masa lalu hidup kamu berantakan gara-gara dihancurkan sama masa lalumu. Dimana project-project kamu tuh banyak yang gagal gitu, karena kamu di masa lalu terlalu fokus sama kehidupan cinta gitu ya. Dan ada juga kamu tuh sampai jauh dari Tuhan, jauh dari orang tua gitu, karena di masa lalu kamu fokus sama orang-orang yang toksik gitu. Makanya saat ini meskipun ya dia baru menyatakan isi hatinya ke kamu, tapi kamu nggak langsung menerima. Artinya kamu butuh pertimbangan ya. Kamu ngelihat dulu seberapa niat dan sungguh orang ini tuh mendekati kamu. Tapi ini menarik ya. Kamu punya teman curhat ya, tapi teman curhat kamu ini sangat mendukung ya, sangat mendukung penuh hubunganmu bersama dia gitu. Artinya ya mungkin dari sisi sosial tuh banyak orang yang ngedukung hubungan kalian, tinggal kamu aja yang mungkin tuh kena trust issue ya. Jadi kayak butuh waktu untuk bisa meyakinkan hati apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh mencintai kamu atau tidak. Karena kayak mungkin keluarga kamu juga ngedukung banget gitu ya sama dia gitu. Terus circle-circle kamu pun juga kayaknya ngedukung banget gitu ya hubungan lo sama dia gitu. Terus teman curhatmu pun juga kayaknya approve gitu ya. Jadi kayak approve banget dia gitu ya, layak banget lo pertahanin gitu ya. Jadi kayak ya tinggal kamunya aja gitu ya yang sudah siap untuk kau pertimbangkan atau tidak. Tuh. Six of Pentacle. Dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh pandai ya, pandai ngambil hati gitu ya, pandai ngambil hati kamu, pandai ngambil hati temen-temenmu,
pandai ngambil hati juga orang tuamu. Nah, makanya kenapa banyak pihak-pihak tuh yang kayaknya merasa mendukung sama hubungan kalian, banyak yang pro terhadap kedekatan kalian, dan yang lebih penting tuh orang lain yang lebih tahu ya bagaimana maksudnya tuh cara dia berbaur dengan lingkungannya gitu. Makanya kayak di sini tuh keluarga kamu pun kayaknya merengek-rengek gitu ya, sering banget nanyain dia ke kamu. Teman-teman kamu pun juga kayaknya sering banget menanyakan, "Hey, gimana tuh kabar si doi ya, si Besti itu sekarang?" gitu ya. Ya karena dia pandai ngambil hati gitu ya. Terus tuh dia orang yang menurut aku tuh nggak gila validasi sih ya. Jadi kayak terkadang kan ada orang yang kayaknya gila validasi, pengen kayak ya gue ini udah perhatian lo ke kamu, gue ini udah sayang lo ke kamu. Dia nggak kayak gitu. Jadi ya udah, dia mencintai kamu tanpa paksaan, dia mencintaimu pun juga nggak butuh validasi. Jadi yang penting dia tulus, is okay gitu. Entah kamu yakin atau tidak, yang penting niat dia ke kamu tuh tulus gitu. Kita cek lagi guys, kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Siapakah dia seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Tara, wow. Ada apa nih di sini? Ada kartu The World ya. Aku tuh melihat ya, di saat kamu ingin hidup secara bebas, tapi ada seseorang yang sedang kejar-kejar karena dia bucin sama kamu. Dan tentu ini kan kayak tantangan yang hebat, karena fokus kamu saat ini membahagiakan diri kamu sendiri ya. Fokus karir, ya fokus meraih cita-cita dan harapan. Tapi di saat kamu ingin bebas, ya ternyata ada pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ya, ternyata ada orang-orang ya, atau mungkin ada seseorang yang dia pengen ngedapetin kamu. Nah, kamu bingung gitu, karena kamu tuh tipikal orang yang kayaknya tuh mudah ngerasa bersalah gitu loh. Karena memang jujur li gitu, kamu nggak terlalu fokus sama kehidupan love life, tapi kok ada aja yang mendekat gitu. Terkadang sialan juga kutu kupret gitu ya. Di saat gue berharap sama kehidupan cinta, tapi nggak ada yang datang pun paling belangsak gitu ya. Tapi kali ini kok beda gitu, di saat aku nggak ngarep kehidupan cinta, tapi cinta banyak berdatangan. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini sih memang ya jalani sesuai dengan hati ya. Kalau hati kamu nggak serak ya nggak perlu dipaksakan gitu, karena dipaksa nggak enak. Ya, karena menjalani sesuatu yang sifatnya dipaksa itu nggak enak gitu. Jadi ya udah gitu, kalau kamu merasa pengen fokus dengan kesendirian kamu, is okay, kamu berhak nolak kok gitu, karena itu hak kamu. Kamu nggak bisa ya menuruti semua keinginan apa yang mereka mau gitu. Jadi kamu yang punya kendali atas hidup kamu sendiri gitu ya. Dan the world the world ini pusing banget kamu ya, kayaknya kamu dikejar terus sama orang ini ya, dikejar terus, disamperin terus, dicat terus, ditelepon terus, kayak diteror gitu ya, kayak punya utang gila kali. Ya karena dia se-effort itu, dia secinta itu gitu ya, dia sesayang itu sama kamu. Tapi aku tahu gitu bahwa saat ini mungkin karena trauma-trauma di masa lalu kamu ya, kamu pengen hidup bebas dulu gitu, nggak mikirin cinta-cintaan lagi deh gitu ya. Gue wujudkan aja gitu, mungkin pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli kendaraan, bahagiain keluarga kamu sendiri gitu, mungkin pergi umroh kayak gitu. Dan terkadang tuh kamu masih dihantui ketakutan akan kegagalan di masa lalu gitu. Jadi terkadang ketika ada orang yang mendekat, kamu ingat trauma kamu, jadi nggak serk lagi gitu. Padahal ya kamu sadar gitu, emang nggak semua orang kayak gitu ya, nggak semua orang buruk, nggak semua orang jahat. Tapi gimana lagi gitu, kamu udah ketakutan ya, udah ketakutan sama bayang-bayang kegagalan di masa lalu, sehingga ya
kamu jadi lebih waspada, lebih hati-hati, nggak mudah lagi ngasih hati kamu ke siapapun gitu. Aduh, trauma lagi ya. Terus saat ini tuh kamu jadi kayak apa ya? Kamu tuh jadi pribadi yang waspada gitu ya, kayak pribadi yang waspada. Ada orang yang mendekat, nah aku harus tahu tuh latar belakang dia kayak gimana dulu gitu. Mungkin dulu tuh kayak oke lah dia bisa ngebuat nyaman, oke jadian sayang. Tapi saat ini setelah kamu belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, kayak ya gue harus tahu track record lo tuh kayak gimana gitu ya. Apakah lo geblek? Apakah lo kadal buaya buntung? Nah ya, jadi kayak kamu harus tahu akan hal itu, karena nggak mau lagi nih gitu ya. Terkadang tuh saat ini kamu jadi kayak gampang mudah ilfil gitu loh, kayak ngelihat orang yang nggak sesuai ekspektasi kamu tuh gampang kecewaan jadinya karena pengaruh dari trauma itu ya. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang tuh ih ini orang kayaknya ada deh yang membuat kamu tuh nggak serk, udah langsung ya insecure kamu muncul, kayak ilfil kamu tuh muncul gitu, kayak idih oga deh kayaknya dia bukan spek gue gitu ya. Terus muncul lagi gitu ya, aduh tambah nggak serk lagi. Nah jadi kayak lebih seperti itu, karena itu ibarat kata tuh kamu terlalu mengalami kekecewaan yang teramat dalam di masa lalu. Nah makanya jadi ke bawah tuh ya, ke bawah sampai sekarang. Kita cek lagi ya di sini, siapakah dia? Seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Siapakah dia? Oke. Wow. Aku lihat tuh dia kayak cerminan kamu tapi dalam versi orang lain. Nah ya, wah to the wow tuh ya. Karena bisa dibilang kamu ngelihat dia bagaikan berkaca ya, kayak melihat diri kamu sendiri tapi pada versi orang lain. Nah makanya orang yang ingin menghabiskan sisa hidup dia bersama kamu tuh dia mirroring banget. Ya memang sih gitu ya, nggak 100% amat, tapi setidaknya kayak kamu ngelihat dia ini bagaikan lihat versi kamu tapi pada diri orang lain. Jadi kayak ngaca aja gitu. Kalau lo pengen tahu gue, ya lo itu gitu ya. Kalau aku pengen tahu kamu, ya udah ngelihat aku aja gitu. Karena basically tuh aku ngelihat kamu tuh kayak ngelihat versiku sendiri tapi pada versi orang lain. Nah, gitu ya. Terus juga kebanyakan orang yang kayak gini, orang yang kayak kamu tuh ketika udah nemu orang yang srek, gampang gal move ya. Gampang gagal move onan gitu. Tapi jujur Lih, kamu orang yang gak mudah jatuh cinta. Dan kebetulan gitu ya, karena kalian merasa satu frekuensi, sejalan, satu keinginan, ya kalian nyambung ya, kalian nyambung. Makanya di sini kenapa intens banget ikatan kalian ya. Terus kepekaan ya. Jadi yang nggak kamu dapatkan, oh enggak sih ya, cuman kayak aku tuh ngelihat tuh kayaknya kalian tuh orangnya intuitif ya, baik kamu ataupun dia intuitif gitu. Kalian nggak berkata secara lisan, tapi berkata lewat hati, kayak kamu tuh udah tahu gitu apa yang dia mau, dan kamu juga tahu gitu ya. Maksudnya dia pun juga tahu apa yang kamu mau. Nah, jadi itu yang dikatakan bahasa kalbu kali ya, bahasa kalbu. Duh. Terus ini sama ya, kamu orangnya suka kejutan, dia orangnya suka ngasih kejutan gitu. Dan dia ini juga orangnya sama gitu ya, kayak bisa dibilang tuh lebih baik gue ngeberi daripada meminta. Sama kayak kamu, sama-sama gak enakan orangnya ya. Terkadang tuh gimana ya, bukan berbicara bahas apa ya, balas budi, tapi enggak. Kamu tuh kayak tipikal orang yang kayak gini, ketika orang lain bisa baik sama gue akan berkali-kali lipat, berjuta-juta lipat akan ngebaikin tuh orang. Nah, begitu pula gitu ya, ketika ada orang yang gak respect sama aku, negatif terus sama aku, is okay. Gue akan jauhin lo, tanpa harus gue dendam ke kamu gitu ya, ke lo gitu.
Karena yang saya lihat tuh, ya kamu orang yang seperti itu ya, bukan berbicara masalah balas budi, tapi tahu diri gitu ya. Dan kamu ini orang yang nggak enakan ya. Terkadang orang yang kayak gini-gini tuh orang yang sering dimintai bantuan tapi susah untuk meminta bantuan. Nah, makanya sama kan kamu kayak dia gitu. Tapi ya itu tadi ya, ketika ada sesuatu hal tuh terkadang dia nggak enak gitu ya, nggak enak diceritakan ke kamu, tapi kamu tahu meskipun dia nggak ngomong kalau dia sedang ada masalah gitu loh ya. Jadi kayak mungkin bahasa kalbu itu tadi. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Siapakah dia? Orang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Knight of Cup. Tuh. Pinter banget ya dia ngerayu kamu. Karena dia ini seorang player yang sepertinya dia udah insaf gitu ya. Dia cakep sih ya, kalau cowok ya dia ganteng, kalau cewek ya dia cantik, keren, elegan, inner beauty gitu. Tapi emang dia player gitu, banyak orang yang suka sama dia. Tapi saat ini setelah dia ketemu sama kamu, dia merasa bahwa kamu adalah tujuan hidupnya dia. Dia bertobat. Ya di awal pernah sih selingkuh tipis-tipis gitu ya, deketin tipis-tipis, dan itu tuh bikin kamu ngerasa muak dan cemburu banget sama dia. Kamu sama dia ini pernah soalnya ya, yang saya rasakan tuh bukan putus sih, tapi kayak ya bener-bener karena saking keselnya aja kamu sama dia gitu, sehingga kayak akhirnya kamu jaga jarak, narik diri dari dia gitu. Tapi akhirnya apa? Ya kembali lagi dia kejar kamu, ngedapetin kamu lagi. Tapi sudah dalam versi terbaiknya, karena orang ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang membuat kalian tuh jadi berjarak lagi. Gitu ya. Dan dia ini meskipun player, dia orangnya manja. Ya, manja banget, nggak tahu kenapa, terutama sama orang yang dia cinta. Jadi kayak ya berhentilah berekspektasi terlalu tinggi. Kayak misalkan kamu tuh pengen diperhatikan banget sama dia, oh no way ya, jangan harap gitu, karena prioritas dia tuh lebih suka diperhatiin daripada ngasih perhatian. Ya emang kesannya nggak adil gitu, tapi terkadang perhatian dia juga menyebalkan gitu. Kayak paling singkat-singkat, udah makan apa belum, udah tidur apa belum, minum obat belum, vitamin, suplemen, udah kayak gitu-gitu ya. Tapi dia cinta sama kamu gitu, buktinya aja gitu. Orang ini tuh mau berubah loh demi kamu. Artinya apa ya? Dia bener-bener bersungguh-sungguh ya, tanpa adanya abal-abal gitu. Terus, wow, ya dia pengen ya dari bottom decknya tuh kelihatan. Apapun yang terjadi sayang, ya sayang, beb cinta, gue pengen menua bersama kamu gitu ya, sampai kita punya cucu ya, sampai kita jadi kakek nenek gitu. Apapun yang terjadi, aku pengen menua bersama kamu gitu ya. Emang mempertahankan hubungan ini tuh bukanlah suatu hal yang mudah, tapi asalkan kita bisa ngejalani bareng-bareng, itu akan terasa indah. Wow. Bukan lagi ya. Terus dia ini orang yang kayaknya tuh nepsongan ya. Aduh, nepsongan tuh apa ya? Dalam artian tuh kayak ya kayaknya ketika dia deket kamu tuh pengennya main sosor terus ya. Sosor pipi kamu, kayak sosor tangan kamu, kayak sosor menyosor. Intinya tuh kayak ya kayak gitu deh. Karena dia nggak tahan kali ngelihat gemoynya kamu ya, kedubrakan kamu ya. Makanya dia beringas banget ketika ketemu kamu secara langsung. Kayaknya pengennya tuh ya kalau kamu masakan tuh dia habisin tuh ya, sampai sepiring-piringnya. Ibarat kata seperti itu, karena ya itu tadi ya, beringas. Oke, kita lanjut ya, kita lihat dulu. Seperti biasa kita bacakan energi ya, energy drink. Energi ya, kita cek dulu energinya, bagaimana energi dia, seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Energi dia, The Star. Wow. Ya, dia akan berusaha ngedapetin kamu sampai dapat, karena dia tahu ngedapetin kamu bukan sesuatu hal yang mudah.
Ya makanya dia akan effort ya, dia akan se-effort itu. Dia akan kejar kamu gitu ya. Dia nggak menyerah, nggak nggak apa-apa deh gitu ya. Gue berjuang seperti ini tapi gue yakin gue bakal hasilnya tuh indah sama kamu. Aduh ya. Karena ya pada akhirnya tuh kamu bakal takluk sama dia ya, kamu bakal takluk, kamu bakal ngelihat ketulusannya, kamu bakal lihat juga ya, bakal lihat apa ya, lihat kalau ini orang tuh benar-benar berbeda ya daripada yang sudah-sudah. Berbeda daripada yang ada-ada gitu. Tapi saat ini ya kalian sedang galau-galauan, nggak tahu kenapa gitu. Kalau ada masalah itu ya segera diselesaikan, bukan malah dibesar-besarkan. Nah ini menurut aku nggak tahu yang hiperbola ini siapa, entah lo atau dia. Tapi yang jelas tuh ada unsur hiperbola dalam hubungan kalian. Nah makanya kenapa hubungan ini tuh jadi nggak kelar-kelar ya, karena masalah kecil tuh digede-gedein gitu ya. Kalau gede yang lain mah boleh. Hello apa tuh ya. Kalau itunya kalau yang lain gede mah boleh gitu, tapi kalau masalah kecil digede-gedein mah jangan. Nah kenapa ya, nanti ini justru malah memicu terjadinya keributan di kemudian hari gitu. Dan meskipun ya aku tuh lihat kalian tuh saling pantau sebenarnya, tapi karena gengsi hubungan tanpa adanya gengsi nggak indah. Aduh tapi keterlaluan ya. Kita cek lagi di sini gimana energi dia ya, gimana energi dia, seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Gimana energinya, energi dia sekarang. Dia sedang batasi diri ya, karena dia tahu kamu cuekin. Ya makanya dia kesel, dia ngambek. Oke deh kamu cuekin aku ya, biar tahu rasa loh gitu ya, gue akan batasin diri dari kamu gitu, gue akan bersikap cuek juga ya, siapa tahu tuh ya kamu nggak kuat gitu. Karena beberapa dari dia batasi diri karena kesel, merasa kamu cuekin ya, merasa diabaikan atau merasa ya kamu diemin lah gitu. Karena kamu tuh sebenarnya tahu bahwa dia ini orang yang paling gak suka didiemin, tapi nakal juga kamu ya, gue sentil lo ya. Masih tetap juga tuh nakal diemin dia ya. Dan karena di sini yang aku lihat tuh dia nuntut perhatian terus ke kamu. Ya. Tapi dia lupa nggak ngasih perhatian ke kamu. Nah ini kan jadi kesial gue gitu. Ya udah gue cuekin kamu, tapi dicuekin dia dendam. Cuekin kamu balik, dibalas dengan batasi diri. Ih serem. Kita cek lagi ya. Kita cek dulu gimanakah energi dia, seseorang yang menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. Gimanakah energi dia, seseorang yang menghabiskan sisa umurnya bersama kamu. The Chariot. Oke. Wow. Cinta yang penuh perbedaan ya. Jadi saat ini sebenarnya kamu tuh terjebak sama orang yang mungkin udah pernah nikah kali ya. Dia udah pernah berstatus gitu. Kalau cowok ya berarti dia duda ya. Kalau dia cewek ya berarti dia seorang janda, bukan judong. Ya, janda dan dudong gitu, bukan ya. Jadi disesuaikan aja sama energi kalian masing-masing. Dan kamu tahu sih hubungan itu bakal jadi kontroversial ya, terutama orang-orang yang emang udah dengki banget sama kalian, yang udah iri sama hubungan kalian tuh akan makin menggebu-gebu gitu ya, akan jadi topik trending pembahasan gitu ya. Terlebih tuh ya karena perbedaan tersebut gitu. Mungkin kamu jendes tapi dianya ini masih jejaka, aduh ya. Atau mungkin sebaliknya gitu, kamu masih priwin sedangkan dia udah perjaka tongtong. Ya, alias tuh apa sih ya, bisa dibilang tuh dia udah nikah ya, keperjakannya udah hilang diperah tuh ya sama mungkin mantannya gitu. Ini kan jadi hubungan kontroversial, tapi sebenarnya kalian yang ngejalan ini happy aja ya. Cuman terkadang emang suka risih sih ya ketika
dengerin selentingan dikit dari kuping kanan kuping kiri gitu ya, tetangga yang julid-julid sama hubungan kalian tuh rasanya tuh pengen aja kabur ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian tuh sama-sama saling ngelengkapin loh gitu ya, saling ngelengkapin gitu. Misalkan tuh ada yang satu tuh lemot banget gitu ya, tapi yang satu gercep banget. Nah, itu disadarkan tuh yang lemot gitu. Misalkan yang satu tuh agak bolot. Misalkan. Nah, yang satu pendengarannya cering banget tuh. Sering banget diingetin. Nah, jadi kayak ibarat kata tuh kalian berdua sama-sama saling melengkapi lah menjadi support system yang baik gitu. Terus ya kalian tuh nggak neko-neko ya, yang saya lihat tuh udah hubungan ini tuh ngalir aja gitu, berantem ya berantem, tapi yang penting tahu cara berbaikan gitu ya. Musuhan-musuhan tapi nggak lama-lama, terus cium-ciuman, aduh nggak ya, bercanda. Dan bottom decknya, wow, kelihatan dia obsesi banget ya, pengen segera, dia obsesi banget pengen segera hubungan ini ada kejelasan, ada ikatan ya. Jadi kayak ya kita nggak mau gitu ya, aku pun juga nggak mau gitu ya, digantung-gantung dalam pacaran terus tanpa adanya kejelasan. Nah makanya di sini aku lihat beberapa dari dia ini kayaknya udah deh, daripada hubungan ini jadi fitnah ya, daripada hubungan ini jadi bahan gibahan, oke lah, kita nggak apa-apa nikah ya sayang, kita nikah yang sederhana-sederhana aja. Yang penting kan halalan toibah gitu ya. Jadi ada tuh yang gitu, daripada tuh kita digunjing terus ya, daripada kita jadi bahan gibahan terus di kampung, di kompleks ya, di tempat kerja kita, atau mungkin di circle-circle kamu. Ya aku halalin kamu aja ya kalau dia cowok, kalau dia cewek ya, daripada kita jadi fitnah, nikahin aku dong bang gitu ya. Gue juga udah capek tuh ya dijadikan gosip tuh di komplek gue gitu ya. Ada yang seperti itu. Kita cek lagi. Gimana energinya seseorang yang ingin menghabiskan sisa umurnya dengan kamu? Gimana energi dia? Tuh, sedih karena tak ingin pisah. Karena kamu sih memisahkan diri dari dia, padahal dia nggak ingin kamu pisahkan. Ya aku tahu kamu capek, aku tahu kamu kesel sama dia, tapi nggak seharusnya juga gitu ya. Kamu tuh ninggalin dia, kamu cuekin dia, kamu bersikap diam seolah-olah nggak butuh sama dia. Janganlah ya. Karena ingat ya, jangan diingat emosinya dulu, jangan diingat kekesalannya dulu, lihat flashback ke belakang. Sudah banyak sekali kenangan indah tuh yang sebenarnya kalian jalani gitu. Cuman karena kalian nggak bisa berdamai dengan masalah, ya udah masalah ini tuh jadi merembet kemana-mana. Padahal dia sedih gitu, karena aku tuh takut pisah sama kamu gitu. Gue tuh sayang banget. Gue bukan Tuhan, jadi gue sering bikin kesalahan, tapi setidaknya ya kasih aku kesempatan untuk membuktikan kepada kamu bahwa gue nggak sebelangsak itu kok gitu ya. Nah tuh, dan bottom decknya tuh ya, luka yang dia rasakan tuh bagaikan menggenggam duri saat ini. Tahu nggak sih duri mawar ya? Mawar tuh coba deh kamu genggam gini gitu, tapi dia tetap pengen bertahan, nggak pengen dia lepaskan meskipun dia tahu ini tuh akan sakit ya. Sakit kamu cuekan, sakit kamu jauhin, kamu cuekin gitu ya. Ya dia tetap bertahan dalam genggaman duri tersebut. Itu gambaran dia sekarang. Ya, meskipun mungkin kamu menganggap dia ini terlalu abu-abu, tapi nggak apa-apa, yang penting cintanya dia ke kamu nggak abu-abu. Kan yang penting realistis gitu ya. Oke. Terus yang terakhir kita lihat ya bottom decknya, top deck ya. Kita lihat yang paling atas, Queen of Swords energi dia. Tuh. Ya. Ini kamu lagi kesel sama orang yang jawabannya selalu terserah kamu. Jadi kayak orang yang nggak punya pendirian, ya orang yang nggak intelek banget gitu. Karena ketika kita ngelempar pendapat ke dia, dia selalu ngelempar balik ke kamu. Ya udah terserah kamu aja gitu ya. Kita ini jadi nggak sih ketemu minggu depan? Udah terserah kamu. Tapi ketika diiyakan mengecewakan. Nah ya, jadi ada yang energinya kamu tuh saat ini greget sama orang tuh yang kayaknya nggak punya pendirian gitu. Ya, meskipun kamu greget, tapi kamu sayang karena ada yang kamu kangenin dari dia. Mungkin ya, dari
caranya dia gitu ya. Mungkin dari cara dia nge-treat kamu, nyayangi kamu tuh beda banget gitu. Dan nggak bisa kamu cari di diri orang lain. Nah makanya kamu pincrut sama dia ya. Oke guys, jadi thank you ya. Sampai di sini aja dulu, nggak kerasa ya durasinya ini udah 40 berapa menit ya. Mudah-mudahan kalian nikmati aja readingan ini ya. Dan terima kasih bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, langsung aja ya silahkan join. Klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa yang paling cantik dan happy. Ya, mohon undur diri dulu, sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye. Oke.